Ada sesuatu yang lebih dahsyat daripada santet, daripada sihir. Rasulullah SAW mengabarkan tentang perkara ini dalam hadis riwayat Bukhari. Beliau bersabda, "Aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain." Kebanyakan yang meninggal di umatku setelah takdirnya Allah adalah karena lemparan ain. Dalam riwayat Muslim beliau juga mengabarkan, "Al-ainul haq walau kana syai'un sabiqul qadar la sabaqatul ain." Ain itu benar adanya. Kalau ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka ainlah yang dapat mendahuluinya. Kenapa beliau mengatakan hal yang demikian? Karena sangat cepatnya pengaruh ain itu mengenai kepada apa yang dilihat. Ini bukan hanya kepada manusia saja. Ain juga bisa membinasakan hewan ternak, bisa membuat mobil menjadi rusak, dan ain juga bisa membuat rumah itu tiba-tiba hancur, tiba-tiba banyak belatungnya, tiba-tiba banyak serangganya, bahkan terbakar seketika itu juga, seperti kena amaterasu, ya. Dan ain ini juga bisa membuat barang-barang elektronik semisal HP, laptop, komputer itu bisa menjadi error, rusak, tidak bisa diperbaiki lagi. Saya katakan bahwasanya ain ini tidak memiliki tahapan-tahapan layaknya sihir. Kalau orang kena sihir, kena santet, itu biasanya ada tahapannya. Kadang-kadang sebelum sakit itu dibuat memakan makanan yang bisa membuat dia itu jatuh sakit. Semisal tiba-tiba dia jadi suka makan duren, ya, padahal dia punya darah tinggi. Misal dia jadi suka marah-marah kepada istrinya, kepada suaminya. Baru nanti ketika tahapan sihir itu betul-betul datang, dia tiba-tiba langsung ambruk, lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapain. Ain tidak perlu yang namanya tahapan-tahapan itu. Sekalinya kena langsung ambruk orangnya. Nah, kalau sihir itu juga kadang-kadang butuh yang namanya media-media. Contohnya butuh yang namanya foto, butuh yang namanya kain-kain yang pernah kena bekas keringat calon korbannya. Kadang-kadang butuh rambutnya, butuh kuku dari calon korbannya. Kalau ain nggak butuh itu semuanya. Ketika orang itu betul-betul kagum dan kemudian dia tiba-tiba dia langsung memujinya secara spontan tanpa meminta keberkahan kepada Allah, maka saat itu juga apa yang dilihatnya bisa langsung hancur atau binasa. Sihir ini tidaklah dilakukan kecuali oleh orang-orang yang durhaka. Ini sudah pasti dan kita sepakat hal itu. Adapun ain kadang-kadang terlempar dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang memang dia itu dengan tulus, murni, betul-betul kagum kepada apa yang dikaguminya dan tidak berniat agar orang yang dilihatnya itu celaka. Nah, ini bedanya ain. Dalam hadis riwayat Bukhari, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh ain itu terlempar dari orang yang soleh. Dalam hadis riwayat Bukhari ada dua orang sahabat. Duanya ya jelas orang sahabat Nabi, orang-orang pilihan. Yang salah satu di antara keduanya itu melemparkan ain kepada sahabat yang lain. Beliau ini adalah Amr bin Rabi'ah dan juga Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhuma. Sahal bin Hunayf adalah seorang sahabat yang memiliki kulit yang luar biasa indah. Gak ada bekas-bekas luka. Oleh karenanya saat beliau itu lagi mandi menanggalkan pakaiannya, Amr bin Rabi'ah lihat, wah, aku tidak pernah melihat kulit seindah yang aku lihat pada hari ini. Saking terpukaunya beliau dan nggak kepengen, sebenarnya nggak kepengen sama sekali Sahal bin Hunayf ini kena kecelakaan, kena musibah gitu ya. Tiba-tiba saat itu juga saat Amr bin Rabi'ah mengucapkan hal itu, Sahal bin Hunayf jatuh, suhu badannya tinggi sekali dan kejang sampai tidak sadarkan diri. Akhirnya dibawa kepada Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya, "Man tattahim, siapa yang kalian curigai telah menyebabkan Sahal bin Hunayf jatuh seperti ini sehingga tidak sadarkan diri?" Para sahabat yang lain mengatakan Amr bin Rabi'ah. Akhirnya Amr bin Rabi'ah dipanggil oleh Nabi SAW dan agak diomelin saat itu. "Kenapa kamu tidak meminta keberkahan kepada Allah untuk saudaramu ini? Sekarang kamu mandi." Akhirnya ketika Amr bin Rabi'ah mandi, air bekas mandinya itu diwadahi sama ember ya kalau zaman sekarang, atau dengan bejana gitu ya. Kemudian airnya itu dimandikan kepada Sahal bin Hunayf. Saat itu juga Sahal bin Hunayf bangun seakan-akan tidak pernah sakit lagi. Ini menunjukkan bahwasanya penting bagi kita ketika kita kagum, ucapkanlah keberkahan. Kadang-kadang orang Jawa, orang kita ini, orang di Nusantara rata-rata basa-basinya luar biasa. Ya kan, itu sudah jadi adat kita. Ya bagus, tapi kadang-kadang ada tidak bagusnya. Misalnya anak tetangga dipuji-puji, wah anaknya cakep, prestasinya bagus, bla 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 bla, dengan pujian-pujian yang lain, sampai lupa dia nggak minta keberkahan sama Allah. Pada hakikatnya dia mau mencelakakan anak tetangganya itu, karena bisa jadi setelah dipuji-puji dia, anak tetangganya sakit dan bahkan bisa langsung meninggal. Makanya ya, budaya basa-basi, budaya kita yang saling memuji satu sama lain itu bagus, tapi jangan sampai lupa mohonkan keberkahan pada Allah untuk nikmat yang ada pada saudara kita.
Barakallahu fi, kalau misal kita sedang berhadapan-hadapan tuh ya. Kalau orangnya ada jauh di sana misalnya, barakallahu fihi kalau laki-laki, barakallahu fiha kalau itu perempuan. Kalau susah lidahnya untuk mengucapkan bahasa Arab ya, maka boleh kita mengucapkannya dengan bahasa kita masing-masing. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa mana aja lah ya pokoknya ya. Atau bahasa Indonesia ya, semoga Allah berkahi dia, semoga Allah berkahi usahanya, semoga Allah berkahi prestasinya, semoga Allah berkahi mobil barunya, semoga Allah berkahi HP barunya, misal seperti itu. Semoga Allah berkahi rumah barunya dan seterusnya. Sehingga kita menutup celah-celah terlemparnya ain kepada nikmat yang ada pada saudara kita. Kalau kita harus kagum terhadap nikmat Allah yang ada pada diri kita, ucapkan Masya Allah. Kesimpulannya, ucapan Masya Allah itu untuk diri kita sendiri. Adapun barakallahu fiik atau semoga Allah berkahi kamu, itu ketika kita kagum dan memuji saudara atau saudari kita. Dengan hal itu insya Allah kita terhindar dari mencelakakan saudara atau saudari kita. Walaupun kita tidak niat, tapi hati-hati. Kan kasihan kalau tiba-tiba saudara-saudari kita hilang nikmatnya gara-gara pujian-pujian kita, tanpa yang tidak disertai dengan permohonan keberkahan pada Allah Ta'ala. Ya kalau mungkin tiba-tiba barang elektroniknya rusak, mobilnya langsung rusak lah, kalau nyawanya langsung hilang gara-gara pujian kita, gara-gara ain yang terlempar secara tidak sengaja dari kita, kan kasihan. Jadi sekali lagi, ucapkanlah doa-doa keberkahan di setiap nikmat-nikmat yang ada pada saudara kita.